pemirsa, untuk membahasnya selengkapnya kita sudah terhubung dengan anggota DPRD Jakarta, fraksi PDI Perjuangan, Pantas Nainggolan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mbak Anita. Baik, Pak, bagaimana pendapat Anda terkait dengan pembongkaran rencana pemerintah atau Pemprov DKI Jakarta, pembongkaran monorel di awal tahun 2026, Pak? Iya, mengingat bahwa tiang-tiang tersebut sudah lebih dari 2 dekade, ya memang ya, tidak ada, ya kalau sudah tidak bisa dipergunakan untuk apa-apa lagi, ya memang lebih bagus dibongkar. Ya. Baik, betul. Karena sudah di jalan tersebut juga sudah ada LRT dan lain sebagainya, sehingga ya tiada jalan lain kecuali untuk memulihkan keindahan kota. Saya pikir ya harus dibongkar. Baik, Bapak, ini mangkrak tiang monorel sejak tahun 2024 begitu ya, Pak, sejak awal diresmikan, dan rencananya Pemprov DKI akan membongkar di awal tahun 2026. Kalau untuk teknisnya sendiri seperti apa sih, Pak? Karena kan kalau dari hasil putusan Pengadilan Negeri dan juga arahan Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan juga Tata Usaha Negara ini kan sebenarnya yang berhak untuk membongkar adalah PT Adikarya, Pak, informasinya. Namun pihak Adikarya sendiri menyatakan bahwa tidak sanggup begitu, Pak. Dan pihak Gubernur Jakarta saat ini, Pramono Anung, bersikap akan mengambil alih begitu, Pak. Untuk teknisnya sendiri seperti apa? Ya, yang pernah saya dengar bahwa seluruh aset ini telah dihitung ulang dan semuanya sudah diselesaikan. Ya, udah terselesaikan, sehingga praktis sekarang aset ini sudah menjadi milik pemerintah DKI Jakarta. Tidak ada lagi yang saya pahami ya, yang saya tahu tidak ada lagi hubungan dengan pihak-pihak ketiga karena sudah terselesaikan secara baik. Jadi ya karena tidak bisa lagi didaya gunakan untuk apa-apa, ya memang ya kita dukung supaya itu dibongkar sehingga ruang tersebut bisa dipulihkan kembali seperti sedia kala gitu. Baik, Bapak, berarti secara keseluruhan ini sudah diambil alih oleh pemerintah begitu ya, Pak, ya? Iya. Nantinya bangkai-bangkainya akan dikemanakan, Pak? Bangkai tiang-tiang monorel tersebut? Bangkainya ya mungkin ya kalau masih bisa dijual ya dijual aja begitu. Tapi secara keseluruhan ini sudah menjadi haknya Pemprov DKI ya, Pak, ya? Sudah Iya, clear ya? yang saya pernah dengar ya begitu. Oh, baik. Pak, jadi ini secara tidak langsung sudah tidak mungkin begitu ya, Pak, untuk dilanjutkan proyek ini ya, Pak? Iya, sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan dan sepertinya pilihannya bukan lagi kepada monorel tapi sudah kepada LRT. LRT yang seperti kita ketahui sekarang cukup gencar pembangunannya, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah DKI Jakarta gitu. Baik, jadi setelah sekian lama hampir 2 dekade mangkrak, akhirnya di tahun ini ya, Pak, diambil keputusan untuk diambil alih dan dibongkar begitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya, Bapak Pantas. Salam sehat selalu, Pak. Oke, makasih, Mbak Anita. Pemirsa, DKI Jakarta sempat akan memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan yakni monorel. Namun sayangnya proyek tersebut ini gagal terrealisasi. Mangkrak lebih dari 2 dekade, tiang monorel akan dibongkar mulai Januari 2026. Jakarta sempat akan memiliki transportasi berbasis jalur rel layang ringan yakni monorel, namun sayangnya proyek itu gagal terrealisasi akibat permasalahan pada pembiayaan pembangunannya. Kini tiang-tiang monorel yang sudah terpancang di sepanjang Jalan Rasuna Said ini hanya menjadi hiasan di tengah megahnya kota Jakarta. Keberadaan tiang monorel ini belakangan menjadi sorotan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Tiang monorel dinilai mengganggu estetika. Pramono pun menegaskan akan membongkar tiang monorel. Yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera
melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorail yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said ini. Tiang monorel yang mangkrak masih berdiri tegak di sepanjang Jalan Rasuna Said hingga Jalan Asia Afrika Jakarta kini menunggu proses pembongkaran awal tahun 2026 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Satu pohon akasia berukuran besar di Jalan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, tumbang menutup jalan. Akibatnya mobil yang akan melintas tertahan, sedangkan sepeda motor harus melintas perlahan di antara reruntuhan dahan yang patah. Warga sekitar mengaku pohon akasia tiba-tiba tumbang. Beruntung jalan masih dalam kondisi sepi hingga tidak ada warga maupun kendaraan yang tertimpa batang pohon yang tumbang. Pohon tumbang disebabkan batang pohon yang sudah rapuh. Untuk kronologis kejadiannya memang tidak ada angin. Nah, kejadiannya ini akibat ada pembakaran sampah di bawah pohon. Nah, kalau sampah dibakar di bawah pohon, maka akarnya kena. Jadi bawahnya itu keropos. Nah, udah itu roboh. Akibat kejadian ini, akses jalan dari arah Bekasi menuju ke Jakarta dan sebaliknya macet hingga 5 km mengingat banyaknya warga yang akan beraktivitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Komunitas fotografi membantah adanya pungutan liar terhadap pengunjung Tebet Eco Park yang ingin mengambil foto atau memotret. Sebelumnya, seseorang berinisial AM mengaku menjadi korban pungli sebesar Rp500.000 saat memotret di taman tersebut. Dugaan pungutan liar yang dialami seorang pengunjung di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan ramai diperbincangkan masyarakat. Dugaan pungli dilakukan seseorang yang mengatasnamakan komunitas fotografi yang meminta seorang pengunjung berinisial AM uang Rp500.000 saat ingin melakukan fotografi di kawasan Tebet Eco Park. Menanggapi adanya tuduhan tersebut, komunitas fotografi di Tebet Eco Park membantah melakukan pungli terhadap salah satu pengunjung. Menurutnya, uang Rp500.000 yang dipersoalkan adalah untuk biaya keanggotaan baru bagi yang mau bergabung dalam komunitas. Menurutnya, biaya tersebut meliputi uang pembelian rompi, kartu keanggotaan, serta uang kas anggota. Sifatnya pun bagi yang ingin bergabung saja atau tidak memaksa. Pihak Tebet Eco Park sendiri memastikan tidak ada pungutan liar setelah pihaknya meminta konfirmasi kepada komunitas fotografi. Kendati demikian, pihaknya mengimbau kepada komunitas fotografi agar lebih fleksibel terhadap semua pengunjung. Memang ada pembatasan, tapi saya tidak melarang. Jadi membatasi untuk ketertiban saja. Kemudian di sini tertulis jelas akun CFD People. Akun CFD People. Kemudian di sini ada Tastel Fat Foto. Dia bilang tentang uang Rp500.000. Itu tidak benar. Itu hanya untuk internal member saja. Bukan tiba-tiba kita tagih uang Rp500.000. Itu tidak ada. Oke, pada dasarnya kan Tebet Eco Park itu merupakan fasilitas umum, ruang terbuka hijau yang dimana bisa dimasuki kegiatan apapun gitu. Jadi untuk komunitas-komunitas sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan selama masih pada dasarnya ya sesuai etika lah. Gitu. Mungkin dari kasus ini kita akan lebih menghimbau komunitas agar ya sama-sama fleksibel lah terhadap semua pengunjung. Baik yang mungkin individu atau yang ada komunitas lain, jadi biar sama-sama saja karena kan sama-sama menggunakan taman untuk happy ya jatuhnya karena Tebet Eco Park itu. Dugaan adanya pungli sebesar Rp500.000 terjadi pada Kamis 16 Oktober lalu. Seorang pengunjung berinisial AM menceritakan dimintai uang oleh komunitas fotografi saat mengambil gambar di kawasan Tebet Eco Park. Dari Jakarta, Ismalia Zulkarnain, iNews melaporkan. Menanggapi adanya dugaan pungutan liar di Tebet Eco Park, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak boleh ada pungutan apapun untuk aktivitas non-komersil di taman. Dirinya juga menegaskan jika memang benar ada pungli, pihaknya akan segera menertibkan. Ada komunitas fotografer gitu Pak Gub di Tebet, jadi
Yang melarang siapa? Komunitas fotografer. Hah? Komunitas fotografer. Melarang pengunjung ambil foto gitu. Enggak. Itu Ecopark bebas. Jadi nggak ada, nanti kami saya tertibkan. Ya. Ada tindakan soal itu, Pak? Ya pokoknya kita tertibkan, nggak boleh ada pungutan-pungutan, wong itu taman milik. Publik aman.